Oke dok, aku kan sering banget tuh event gitu ya di luar gitu ya. Nah banyak banget tuh customer yang sudah usia 25 tahun ke atas gitu udah mulai ada tanda-tanda penuaan dini. Biasanya mereka daerah sini tuh sudah mulai ada keriput, terus di ujung mata seperti ini ya kayak digambar di sini. Itu solusinya apa sih atau yang harus dicegah supaya tidak terjadi penuaan dini? Memang awal 20-an ya, kulit kita itu pergantian kulitnya sudah mulai menurun ya, jadi bisa menyebabkan tekstur kulit kita itu sedikit bergelombang ya, dan akhirnya dia timbul garis-garis halus, bagutan ya, kadang timbul age spot namanya ya, bintik-bintik kehitaman karena proses aging. Nah beberapa protein-protein yang ada di kulit kita juga ikut menurun seperti kolagen, elastin, hyaluronic acid, terutama di usia 25 tahun itu mereka kadarnya menurun 1% per tahun. Oke, dari pembahasan tadi yang dokter sampaikan bahwa saat ini walaupun usia masih 25, 30 tapi tanda-tanda penuaan ini sudah keluar ya dok ya, sehingga sebenarnya di dalam tubuh kita ini apa sih yang harus dibutuhkan untuk mempertahankan supaya sel-sel kulit di dalam tubuh kita tetap awet muda, tetap masih dalam minimal dalam koridor dia 25 ya, dikatain 25 gitu, bukan 25 dikatain 30, 25 dikatain 35 gitu. Kalau saya lihat alat skin check itu kan malu ya dok ya, 25 katanya 40, wah gitu lah. Nah sekarang coba dijelaskan apa sih sebenarnya kebutuhan untuk kulit kita sehingga kita bisa melakukan formulasi yang tepat untuk di usia yang memang untuk menuju dewasa seperti ya. Lebih baik mungkin untuk menjaga hidrasinya atau kelembabannya kita tambahkan hyaluronic acid atau dilapisi dengan ceramide ya, dan terutama peptide ya, dia bisa menstimulasi pembentukan dari kolagennya itu. Jadi dibutuhkan juga untuk sebagai mempertahankan kulit kita tetap masih awet muda adalah satu zat, ini adalah peptide ya dok ya, sebagai anti-aging ya, terus untuk memperbaiki skin barrier. Dan untuk kayak pipi itu kan pengen kayak bayi ya, itu kan harus kolagen ya, kita berarti harus menambahkan si kolagennya ke dalam tubuh ke dalam si formulasi untuk membuat kulit kita menjadi kenyal-kenyal seperti itu. Benar ya dok, seperti itu? Ya. Oke, terima kasih. Baik, kalau begitu kita akan bahas formulasi dari sebuah zat ini, apa sih yang dibutuhkan untuk membuat sebuah produk yang memang sebagai anti-aging yang bagus, baik seperti itu. Seperti tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Hesti ya, mengenai kebutuhan sebuah formulasi dalam penguatan sebuah sediaan untuk fungsinya sebagai anti-aging ya dok. Jadi bahwa dibutuhkan adalah ceramide ya untuk memperbaiki skin barrier, terus dibutuhkan juga adalah hyaluronic acid untuk menambahkan kelembaban kulit, lalu kita juga butuh kolagen, berarti harus ditambahkan sebuah zat yang bisa menambah kolagen di dalam tubuh kita. Nah kita akan pakai nanti sepertinya dalam marine kolagen ya. Kenapa kita pakai marine kolagen di sini? Karena kita Indonesia ya, pasti harus dipastikan bahwa produksi halal. Marine kolagen dari marine itu seperti dari laut, seperti dari ikan. Ikannya dari mana? Nanti kita ambil salah satu raw materialnya berasal dari ikan tuna yang nanti diekstrak, diambil dan segala macam seperti itu. Lalu tadi saya lupa tentang ceramide. Ceramide itu kita akan memang dibutuhkan di dalam kulit kita ada ya dok untuk ceramide. Sebenarnya dia diproduksi secara alami juga, sebagai tambahan supaya ditambahkan untuk di dalam kulit kita kudu ada menambahkan si kandungan ceramide di dalam sediaan tersebut. Nah kita akan menggunakan di sini ceramide adalah ada ceramide 5 ceramide, tipe 5 ceramide itu ceramide NP, ceramide NS, EOS, EOP dan AP. Nah ini masing-masing mempunyai fungsi-fungsi di dalam tubuh kita seperti itu ya. Lalu tadi ada sodium hyaluronate. Seperti kita tahu bahwa kulit kita ini ketika cuaca panas itu akan menyebabkan lebih banyak kering ya dok ya, dia menguap air di dalam tubuh kan. Iya, gimana caranya si air ini tetap stay di dalam tubuh kita, tidak cepat menguap sehingga kelembaban kulit kita ini tetap ada, tetap terjaga seperti itu. Karena kalau
kulit kita agak lembab, keluar banyak, itu kan kayak apa ya dok, mengkerut ya, Iya. keriput seperti itu. Ya kayak tangan kita kalau kena air terus kita berenang kan jadi keriput tuh seperti itu. Nah kita memiliki bahan baku raw material yang dengan 4 jenis tipe hyaluronat seperti itu. Dimana ketika dia menguap di layer pertama, nguap, ketika kudu ada yang nahan di layer kedua, ini ada lagi satu jetnya, ya seperti itu. Lalu layer kedua, layer ketiga, dan layer keempat, karena kita tahu kulit itu berlayer-layer. Nah, bagaimana kita mempertahankan itu? Nah, kita akan membuat sebuah produk dengan menggunakan 4 tipe hyaluronat sampai ke 4 layer kulit di dalam tubuh kita, sehingga si kandungan air di dalam tubuh kita nggak cepat langsung nguap seperti itu. Lalu tadi kita bicara tadi ada peptide ya dok. Ya, sebagai anti-aging ya, apaan di sini kita punya, nanti akan kita masukkan ya, formulasikan ada 2 anti-aging. Di sini ada peptide-nya 2, palmitol tripeptide 1 dan palmitol tetrapeptide 7 seperti itu. Itu kandungan dari mana? Itu kalau kita bisa bahasa dagang kan itu matrixyl 3000. Itu biasa digunakan oleh di Eropa sana dalam peptide yang sangat kuat, dan setidaknya akan berangsur-angsur menjadi memperbaiki kulit sehingga tidak nampak lagi kulit muda jadi tua, tapi muda ya muda itu. Nah nanti kita akan banyak juga kandungan-kandungan yang lain, lalu menggunakan base serum, day cream, night cream yang memang akan menciptakan sebuah kulit kita rangkaian skincare yang memang bagus kita gunakan seperti itu ya. Dan juga kita akan ada sisi dari naturalnya, kita akan menggunakan 7 ekstrak di dalam kandungan ini supaya ya nggak semuanya chemical lah ya, kita akan tambahkan sisi naturalnya di dalam si formulasi itu. Jika kandungan tersebut dari dokter apakah sudah oke sebagai sebuah sediaan untuk anti-aging atau seperti apa? Bagus ya, seperti Cica, Centella asiatica, terus kemudian juga ada ekstrak dari green tea ya, yang itu adalah antioksidan juga yang bisa mencegah kerusakan kulit kita dari radikal bebas. Oke. Kemudian juga ini banyak banget ya, ada pencerahnya juga ya, seperti Recorize gitu ya. Terus ada yang untuk menenangkan yang kemerahan gitu. Yes, itu iya. Ini sebenarnya udah komposisinya udah cukup baik ya. Cukup baik gitu. Di dalam formulasi ini saya boleh izin nanya dong satu lagi, apakah memang ini kan sebagai anti-aging, tapi jika saya memasukkan satu zat untuk brightening atau bekajat itu lebih oke dong? Nggak juga Bagus kalau ditambahkan misalnya pencerah yang bisa untuk mengecilkan pori, misalnya apa niacinamide. Oke, baik. Nanti kita akan menambahkan satu kandungan lagi ada kita bahas di hari ini. Lalu kita akan trial nanti di lab untuk menciptakan sebuah produk yang memang bagus, memang berkualitas, bermutu, bukan hanya gimmick si zat aktifnya seperti itu, tapi memang mempunyai efikasi yang bagus untuk menghilangkan anti ketuaan itu, sehingga tidak tadi muda tapi kelihatan tua gitu ya, muda ya muda, tua ya jangan kelihatan tua tapi kelihatan muda begitu ya sih. Thank you.